Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, pada hari ini kita bertemu lagi di Kamis siang ini, yang kita akan meneruskan pelajaran mengenai iman-iman, yakni rukun iman yang keempat, iman kepada Nabi dan Rasul, ya. Bahwa kenabian itu merupakan pemberian Allah, ya. Kenabian bukanlah merupakan suatu gelar saja atau jabatan yang bisa diperoleh oleh setiap manusia. Ia bukan kedudukan tinggi yang bisa diperoleh dengan ketekunan beribadah atau kesungguhan dalam beramal, ya. Kalau Nabi dan Rasul kan beda kan? Beda. Jadi derajat kenabian itu yang paling tingginya. Ada nabi, ya. Kemudian juga siddiqin, syuhada, solihin tuh. Yang paling tinggi itu kenabian. Rasul pangkat gitu. Rasul kekhususan lagi nanti, ya. Khusus lagi buat mereka yang diutus khusus, ada dari para nabi itu jadi rasul juga. Nanti dari rasul juga ada rasul yang punya ujian yang lebih berat, disebutnya rasul ulul azmi itu, ya. Yang Nabi beratnya Iya, itu termasuk Nabi Muhammad. paling berat. Termasuk juga dari segi kesabaran itu juga. Tinggal maut masih umur berapa tahun ya? Sama ibunya Aminah. Bapaknya masih di dalam perut ya. Jadi kenabian itu merupakan suatu kedudukan tinggi dan satu tingkatan yang Allah berikan secara khusus kepada hamba yang dikehendakinya. Ia merupakan keutamaan yang telah Allah persiapkan untuk pengemban risalahnya. Maka Allah pun telah menjaga para nabi dan rasul itu, ya, dari segala pengaruh setan dan melindungi mereka dari segala kesyirikan. Karena itu merupakan suatu keutamaan, ya. Yang Allah berikan kepada mereka dan bukan hasil jerih payah para nabi tersebut. Dengan keutamaan yang diberikan itulah mereka mendapatkan kenabian dan memperoleh kemuliaan. Bahkan kenabian itu merupakan robaniyah, karunia Rob, ya, gitu. Di dalam surah Maryam dikatakan, ulaikal ladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin
min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wa jatabaina idza tutla alaihim ayatul rahman kharru sujadan wa bukiya. Mereka itulah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam dan orang-orang yang kami angkat bersama Nuh dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, maka mereka tersungkur dengan sujud dan menangis. Ini ayat sajadah ya. Ya, ayat sajadah ini. Kalau kita tilawah ini di ayat ini itu ya, berarti kita disunahkan untuk sujud ya. Nah itu. Sehingga dengan memahami ini kita tidak bisa seseorang misalnya ya mengaku sebagai nabi itu ya. Karena nabi itu ya maupun rasul sudah dipilih oleh Allah ya itu. Tidak bisa orang sembarangan, orang kemarin sore misalnya itu ya, orang baru dewasa atau orang yang baru pinter ngaji gitulah gitu langsung menyebut bahwa saya adalah nabi gitu, nggak bisa gitu ya. Bahkan tukang bubur wae disebut nabi gitu. Aneh gitu ya, itu di kita gitu ya, orang-orang yang ngaku nabi gitu ya gitu. Dan keistimewaan para nabi ya, di antaranya ketika mereka diutus itu mereka diberikan amanah risalahnya itu ya, dengan suatu proses ya gitu, sebagaimana Nabi Muhammad ketika akan diutus menjadi nabi itu adalah bertahanus di Gua Hiro ya gitu. Iya. Di Gua Hiro ini mah. Itu mah ke langit 7 mah itu mah Miraj. Pertama nerima wahyu di Gua Hiro. Gua Hiro itu. Isra Miraj mah yang ini yang syariat salat. oh iya ya Isra Mi'rajnya Hmm. Isra kan tadi gendong mereka ya. Iya. Itu diantaranya ya. Itu ada keistimewaan ketika mendapatkan wahyu ya. Itu Nabi Muhammad ya, yang bertahanus di Gua Hiro. Nabi Musa juga kan berdiskusi dengan Allah gitu ya, ke langit gitu ya gitu. Nabi Musa ya disebutkan di Gunung Tursina itu ya. Kalau Nabi Muhammad kan ke langit ya. Nabi Musa ya itu di Gunung Tursina ya, benar. Kalau Nabi Muhammad yang di langit itu tentang sholat, kalau Nabi Musa itu menerima apa itu namanya, Taurat ya, Taurat. Di Gunung Tursina. Jabur Nabi Yaman Jabur Nabi Daud. raja ya Daud ya. Iya. Jadi kalau misalnya ada orang yang ngaku sebagai nabi ya susah juga gitu. Berat juga.
Emang dia wahyunya wahyu dari mana dulu gitu kan gitu. Wahyunya wahyu apa dulu kan kalau dia mengaku sebagai nabi gitu ya gitu. Kalau Nabi Muhammad juga kan terus di Gua Hiro, Nabi Musa harus di Jabal Tursina gitu ya gitu. Nah, kenapa orang gampang gitu ya mengaku sebagai nabi gitu. Kan sempat ninggal nabi juga ada yang mengaku sebagai nabi itu ya. Sailamah Al-Kadzab itu ya gitu. Dia kan mengaku sebagai nabi juga ya. Sailamah itu. Mantuna enggak ya, malukna ya. Yang mana? Mantu kanjeng Nabi siapa itu, yang Fatimah istrinya, suaminya itu Oh, itu mah Alima. Ali. Orang Syiah kan diangkat dari wanita. Alima dituhankan oleh Syiah. Ada yang dituhankan, ada yang dituhankan atau dijadikan apa syariatnya itu ya melebihi nabi gitu Ali itu. Ya, kan sebagian ada yang menuhankan Ali, ada yang syariatnya itu ya melebihi Nabi Muhammad gitu. Padahal mana menantu Ya, ya diangkat ke Syiah itu. baca-baca. Nah, orang yang paling pertama itu ya mengaku sebagai nabi itu adalah Musailamah Al-Kadzab gitu ya. Ngaku unggul tapi Ngaku tapi emang dia banyak itu ya banyak pemeluknya pasti. pengikutnya lah yang Ya, setiap orang yang mengaku nabi mah pasti ada pengikutnya gitu. Nabi Nuh 2 orang itu berapa ya? Ya kalau dulu memang sedikit, sejak Nabi Nuh sedikit, cuman belasan kalau di ya baca mah ya. Ada yang menyebutkan 40-an gitu ya. Tapi kita doanya jelek ya Apanya? kepada umat. Iya. Dan yang dulu makan mah sedikit, Nabi Nuh sedikit, terus Hud juga sedikit. Terus ya Nabi Soleh, Anaknya lagi kafir ya, anaknya Kanan. iya Kanan juga kan tidak mengikuti Nabi Nuh kan. Istrinya saja juga kan tidak mengikuti Nabi Nuh. Naik ke gunung itu kan. Iya. Kanan. Nabi Lut sedikit, Isa juga sedikit, ya. Cuman belasan. Hawariin teh. Hah? Nabi Isa pangulobana ya nah. Sedikit. Hawariin. Ya kan orang-orang itu Eropa Kristen semua lobana. Hawariin itu kalau nggak salah berjumlah 12 tuh, kalau nggak salah ya. Nabi Muhammad yang paling banyak ya. Nabi Muhammad, Nabi Musa banyak tuh. Nabi Musa banyak. Karena Nabi Musa itu umatnya itu ya Israel tuh. Banyak tuh Nabi Musa tuh. Banyak disebut di Al-Quran Musa Israel. Di surah Yusuf dikatakan wakadalika yajatabika rabbuk, dan demikianlah Rabbmu memilihmu untuk menjadi nabi ya. Jadi itu panggilan lah gitu dari Allah ya gitu. Disebutkan dalam Al-Quran ya. Ada panggilannya gitu. 25 dalam Al-Quran ya. Ya kalau dalam Al-Quran cuma 25. Jadi kalau jumlah nabi itu banyak sekali. Ada dua ya, Khidir gitu disebutkan ya. Iya. Nabi Musa kan Khidir kan. Iya. Ada ribuan. Allah juga mengingkari keinginan kaum musyrikin yang menghendaki agar kenabian itu dilimpahkan kepada dua orang pembesar Quraisy, yaitu Walid bin Mughirah dan Urwah bin Mas'ud As-Saqafi ya. Kaum musyrikin itu berdalih kenapa kenabian itu tidak diberikan kepada mereka,
dan hanya diberikan kepada Nabi Muhammad ya gitu. Nah itu Sirik ya. iya. Di sini Allah menjelaskan bahwa Ia yang berkuasa dan berkehendak dalam membagi karunia-Nya kepada seluruh hambanya. Tidak seorang pun yang dapat mencampuri urusan tersebut. Surah Az-Zukhruf ayat 31 sampai 32 ya. Wa qalu laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulim minal qaryataini azim. Ahum yaksimuna rahmat rabbik. Nahnu qasamna bainahum ma'isatahum fil hayatid dunya. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatil liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Dan mereka berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada seorang besar dari dua negeri, yaitu Mekah dan Taif ya gitu. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Rabbmu? Nah, sampai digitukan gitu. Diberi kalimat seperti ini ya gitu. Ahum yaksimuna rahmata rabbik ya gitu. Karena itu dijelaskan. Nahnu qasamna bainahum ma'isatahum fil hayatid dunya. Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia ya. Dilebihkan ya orang-orang Quraisy itu ya. Dalam kehidupan dunia itu dilebihkan. Iya. Dan iya, kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Quraisy juga dilebihkan beberapa derajat ya gitu. Sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain ya. Dan rahmat Rabbmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Imma yajma'un. Nah itu Kanjeng Nabi itu bapaknya para nabi itu keturunannya itu ya Nabi Ibrahim itu adalah bapaknya para nabi. Dari nabi semua gitu. Iya. Kanjeng Nabi keturunan Kanjeng Nabi Ibrahim gitu ya. Nabi Ibrahim kan ada itu dari Sarah kan Ishak, dari Hajar Ismail itu. Kanjeng Nabi Iskanya yang di Arab ya. Yang mana? Iska. Ishak. Ishak. Ya. Nah kan paling banyak itu dari apa keturunan Ishak. Dari Ishak kan Nabi Yakub. Nah itu Bani Israel kan cikal bakalnya Bani Israel tuh kan. Nah dari Bani Israel tuh paling banyak itu Nabi teh. Kalau Nabi Muhammad itu dari keturunan Ismail. Iya. Arab ya. Nah itu yang merupakan karunia kenabian yang khusus karena Allah yang telah mengangkat ya gitu. Sejak di Lauhul Mahfuz ya, di Lauhul Mahfuz sudah dituliskan, pena sudah diangkat bahwa si fulan itu akan jadi nabi ya gitu. Ya. Mana? Di atas langit ya. Lauhul Mahfuz nggak disebutkan kalau Lauhul Mahfuz di mananya. Allah alam. Sedikit lagi paling ya. Nah itu karunia kenabian. Nanti kita akan jelaskan bagaimana hikmah diutusnya para rasul, kemudian juga
kewajiban beriman kepada seluruh nabi dan rasul. Kemudian juga kewajiban setiap muslim terhadap para rasul apa saja ya. Nah, nanti ada khususan yakni terhadap Rasulullah SAW. Ada khususan tersendiri ya. Allah aja berselawatnya kanjeng Nabi ya. Iya. Malaikat. Surat Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Manusia umatnya berselawat. Iya. Kalau di luar salat bisa pakai sayyidina ya. Iya. Hari Jumat Pak, kan nanti hari Jumat, nah itu kan disunahkan ya untuk bersalawat ya, gitu. Malam. Hari Jumat ya, kalau hari Jumat kan berarti dari maghrib, kalau hitungan kalender Islam itu dari maghrib ya. Maghrib ya, sampai pagi ya, sampai sholat Jumat gitu. Iya, bisa kita bersalawat. Itu hadisnya itu bisa diamalkan tuh. Syok ya. Iya. Untuk bersalawat. Tapi kalau di NU kan ibu pakai pujiannya itu gimana? Selawat yang disunahkan kan itu. Sebelum sholat kan sholat Oh, biasa gitu sholawat. Oh, orang video memang disunahkan salawat itu, tapi kan tetap non muslim dan iya. gitu dicarek. Dalam berdoa itu kan harus ya tadarru wa khuf ya gitu. Harus rendah hati gitu ya, harus DP ya. Ibu batur maksudnya. Iya, Gandengan lah. iya. Saya teresep karena Kalau salawat mah tidak harus ini, Pak. Seseorang membaca ini aja, membaca hadis ya. Membaca hadis itu sudah sering bersalawat ya. Disebutkan misalnya Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau Rasulullah SAW, nah kan gitu. Orang membaca hadis saja kan sering dia bersalawat. pujiannya itu Iya. gandeng ibu batur karunya non muslim gitu. Iya. Atau orang sering sholat sunat ya, itu sholat sunat kan Sholawat. iya bersalawat. Sholat sunnah aja nih. Tarik lah Iya. Karena itulah bagaimana Islam kan dengan syariatnya, dengan Al-Quran dan Sunnah kan mengajarkan ya, bagaimana tata cara berdoa itu, bagaimana seseorang itu berdoa. Nah itu surat apa itu lagi saya teh Al-A'raf itu di akhirnya kan gitu. Beda Al-Qur'anu setelah Rabbaka Bisa berangkat lagi, Nanus? Hah? nya tuh si telat tuh. Ya, sholat lah, wi. Wadkur Rabbaka apa ya lupa lagi saya. Fi nafsika ya, wadkur Rabbaka fi nafsika tadarru'au wa khifatau wa dunal jahri gitu kan. Wa dunal jahri minal qauli bil gudwi wal asal kan. Nah itu kan disebutkan berzikir atau berdoa itu ya. Di antaranya kan doa itu bentuk zikir ya gitu. Ya. Dan berzikirlah kepada Rabbmu ya fi nafsika tadarru wa khifah kan gitu. Dengan rendah hati ya dan rasa takut ya gitu. Tapi di ayatnya 100, ayatnya 200 gitu untuk atau Ya udah ada ketentuannya. gitu. Ketentuannya itu untuk zikir itu ada ketentuannya.
Dan itu kan ada hikmahnya gitu ya gitu. Hikmahnya kan setelah sholat mengapa subhanallah 33 kali, terus juga takbir ya, takbir tahlil, ya, tahmid ya gitu. Itu kenapa gitu ya? Ada hitungannya ya. Itu udah ada hikmahnya sebenarnya mah gitu. Iya. Iya gitu. Karena yang namanya amalan itu kan bukan hanya terhitung banyaknya, bukan aksaru amala, tapi ahsanu amala itu. Sebaik-baiknya dan kualitasnya itu ya, yang paling ya. Keikhlasannya. Nah itu kualitasnya keikhlasan dan mengikuti sunnah, itu kualitas dalam amalan bukan banyaknya gitu. Itu kan diantaranya zikir kan wadunal jahri kan, tidak boleh dia itu mengeraskan suara. Wadunal jahri berarti lembut suaranya, lembut suaranya, perlahan-lahan gitu ya. Iya. Iya. Kan kalau tahlilan kan la ilaha illallah di Jawa di mana. Ya DP Pak kalau zikir Pak. Perlahan-lahan, baik dari perkataan. Tarik-tarik Hmm. kalau anu 40 poe Hmm. laut Wadunal jari ya, minal qauli wal asal ya. Dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang lalai gitu ya, lalai dari mengingat Allah ya, mengingat nikmatnya saja yang terkadang kita lalai gitu ya. Mengingat nikmat Allah gitu ya, yang begitu banyaknya gitu ya. Ya. hitungan tinta nulis saat laut Hmm. Baik segitu aja dulu ya. Insyaallah nanti untuk besok kita di PA dulu ya. Ya kalau Jumat biasanya pada asar ya. Oke, semoga terus kita diberikan kesehatan, dimudahkan, dilapangkan dalam segala urusan, dan juga senantiasa terus Allah dekatkan dengan ridho dan makfirahnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Rabbana atina Rabbana sudah wa tuqal afafa gina ya muqallibal qulub sarifal qulub subhanaka allahumma bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tuh iya tuh piring